Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Raisatul Ummah, biasa dipanggil Rais. Saya Mahasantri Mahat Ali Ashabul Ma'arif Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal. Berjumpa kembali di Al-Kamal Podcast. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang penerimaan siswa baru lembaga-lembaga Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal tahun ajaran 2024-2025. Apa saja sih lembaga-lembaga yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal? Nah, pada episode kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa dari lembaga-lembaga di lingkungan Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber dari masing-masing lembaga. Silakan Ibu Ana untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Ana Khairul Ula, bisa dipanggil Ibu Ana. Saya perwakilan dari SMP Al-Kamal. Selanjutnya silakan untuk Uhti Tata untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Luki Catra Brilian, biasa dipanggil Uhti Tata. Saya adalah panitia penerimaan santri baru Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal 2024-2025. Selanjutnya silakan Ibu Dina untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Ibu Dina Nurwahyuni. Saya perwakilan dari SMK Unggulan Al-Kamal Kuningan. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja ke pembahasan ya. Untuk pembahasan kita yang pertama yaitu tentang sejarah singkat atau profil dari lembaga. Jadi kita akan mulai dari lembaga tertua yaitu Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal. Ya, dari Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal ini dulu didirikan tahun 1940 oleh Kiai Haji Mansur. Nah, berdasarkan perkembangannya, Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal ini dijalankan oleh anak cucu beliau dan kemudian menerapkan sistem terpadu yang memadukan antara sistem pondok salaf dengan makna di kitab kuning begitu, dan sistem pondok modern yang menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar sehari-harinya. Itu Tirais. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, para muassis Pondok Al-Kamal ini mendirikan madrasah-madrasah di sekitar pondok sebagai lembaga pendukung. Salah satunya seperti SMP Al-Kamal dan SMK Al-Kamal gitu. Luar biasa sekali ya. Selanjutnya saya ingin mendengar sedikit tentang profil lembaga SMK Unggulan Al-Kamal. Baik, SMK Unggulan Al-Kamal Kunir berdiri tahun 2001. Jadi kalau dibandingkan dengan SMP Al-Kamal, dengan sekolah yang ada di sekelilingnya, kami termasuk lembaga sekolah yang termuda. Tahun 2001, SMK Al-Kamal mendirikan jurusan bisnis dan manajemen atau koperasi, itu di tahun 2001, dan berubah menjadi konsentrasi keahlian atau kejuruan menjadi pemasaran pada tahun 2009. SMK Unggulan Al-Kamal Kunir itu sebenarnya awalnya dengan nama SMK Al-Kamal yang diketuai atau yang dikepalai oleh Bapak Samton, dan selanjutnya diserahkan kepada Bapak Kustiono Hadi sampai tahun 2023, dan saat ini tahun 2024 kami mendapat kepala sekolah baru yakni Bapak Khalid Himawan. Saat ini sekolah kami punya 2 jurusan yakni pemasaran dan juga teknik komputer dan jaringan. Oke, baik, selanjutnya saya ingin mengetahui sedikit profil dari lembaga SMP Al-Kamal. Baik, mengenai sejarah singkat SMP Al-Kamal, SMP Al-Kamal sendiri berdiri pada tahun 1984 dan diprakarsai oleh pendiri dari Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal. SMP Al-Kamal sendiri sekarang dikepalai oleh Kiai Haji Aminuddin Fahruda dan sudah mempunyai tenaga pendidik sebanyak 27 orang dan dengan jumlah siswa sebanyak 360 siswa. Oke, demikian tadi pemaparan profil singkat dari masing-masing lembaga ya. Nah, sekarang saya ingin tahu apa saja sih program unggulan yang ada di lembaga-lembaga yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal. Mungkin bisa diawali dari SMK Al-Kamal terlebih dahulu. Boleh. SMK itu yang membedakan dengan sekolah lain seperti jenjang SMA ataupun MAN, itu kan adanya program PKL. Dan kami dari SMK Unggulan Al-Kamal sendiri, siswanya itu ada yang dari pondok, ada juga yang dari luar. Kami mengupayakan supaya anak-anak itu yang berada di lokasi pondok itu tetap bisa mondok sambil PKL. Jadi kami mencarikan lokasi PKL yang terdekat
melingkupi area Blitar, Tulungagung ataupun Kediri. Itu yang membedakan SMK dan juga MA ataupun sekolah umum pada lainnya. Yang kedua, selain itu kami juga punya ekstrakurikuler. Yang pertama, ekstrakurikuler wajib pasti pramuka. Ada juga ekstrakurikuler olahraga. Selain itu, untuk mengasah kekreativitas anak dalam berkarya, kami menjembatani ekstrakurikuler batik, handicraft. Karena kami belum punya jurusan las, tapi kami sudah punya alat las. Habis itu kita juga punya ekstra desain dan sablon. Jadi bagi anak-anak yang tidak ada di jurusan itu, tapi punya bakat di bidang itu, alhamdulillah sudah bisa kami fasilitasi. Oke, jadi fasilitas itu ada di dalam madrasah sendiri ya, Bu? Benar, jadi alat itu sudah kami miliki, walaupun kami belum punya jurusan itu, tapi itu masuk di ekstrakurikuler. Jadi untuk waktu pelaksanaannya di luar waktu kegiatan belajar mengajar? Benar, untuk ekstrakurikuler kami laksanakan di setiap hari Sabtu, jadi bisa di pagi hari ataupun di siang harinya. Kami juga merekrut beberapa tenaga kerja yang ada dari luar sekolah, jadi yang memang ahli di bidangnya. Untuk kelas sendiri kami tidak mengambil dari guru mapel yang ada di sekolah, jadi kami memanggil guru lain yang memang ahli dalam bidang tersebut. Wah, bagus sekali ya, apalagi ditambah sama mondok di Al-Kamal, ilmu untuk kerjanya ada, ilmu agamanya ada, dapat ilmu bahasa Arab sama bahasa Inggris sekalian. Luar biasa. Oh iya, Ukti. Jadi gini, tadi kita habis rapat. Alhamdulillahnya dari pondok sendiri itu ada usulan. Apa sih unggulannya dari SMK Al-Kamal? Jadi dari pondok itu ada usulan gimana kalau SMK unggulan Al-Kamal itu kita masukkan program bahasa sama kayak pondoknya. Jadi nanti ke depannya ada juga program bahasa Arab dan bahasa Inggris, itu di luar pembelajaran. Entah nanti gurunya harus bilingual atau anak-anaknya yang harus berbahasa Arab atau bahasa Inggris, kita lihat aja nanti. Wah, silakan dinantikan dan segera daftar saja di SMK Al-Kamal. Monggo, kami terima. Ya. Lalu ini saya mau menambahkan, kalau unggulan-unggulan di Al-Kamal, di pondoknya, ini yang sudah pasti semua orang sudah tahu, pasti ada bahasa Arab dan bahasa Inggris. Tapi di luar itu, untuk menambah kemampuan santri di bidang ekstrakurikuler, di pondok itu juga ada seninya, kayak seni kaligrafi, seni yang menyanyi, atau gambus itu juga ada ekstrakurikulernya. Yang olahraga ada pencak silat, voli, badminton itu juga ada. Yang agak ekstrim ada ekstra jurnalisnya juga. Ada tahasus nahwu, praktik hitobah dan speech, terus storytelling dan takdimul kisah, ada semua. Dan tentu saja seperti di SMK Al-Kamal yang sudah mendatangkan praktisi dari luar, di pondok pesantren pun untuk bidang-bidang tertentu itu mendatangkan praktisi dari luar yang sudah ahli di bidangnya, sehingga nggak perlu diragukan lagi, nanti di pondok ekstranya cuma gitu-gitu aja, pasti cuma begitulah gitu. Nggak usah ragu, nggak usah bimbang untuk daftar di pondok pesantren Terpadu Al-Kamal, karena baik dari segi bahasanya, baik dari segi ekstrakurikulernya, pengajarnya, insya Allah semuanya sudah mahir di bidang tersebut, seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Oke, selanjutnya. Untuk di program unggulan dari SMP sendiri, di SMP ada program tahfidz. Jadi biasanya kan kalau anak SMP itu kan bakat keagamaannya kan minim. Nah, kalau di sini nanti kalau memang bakatnya minim, masih sedikit, tapi punya bibit, bisa nanti kita kembangkan di sini. Terus ada lagi pembinaan akhlak, ada juga sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Alhamdulillah untuk tahun ini sudah rutin dilaksanakan sholat jamaah tersebut. Kemudian diiringi dan diimbangi dengan pengajian kitab kuning. Untuk pengajian ini berarti mendatangkan guru dari luar atau dari internal sekolah sendiri sudah ada yang mengajar kitab kuning ini untuk siswa-siswinya? Ya, untuk literasi kitab kuning ini, Kak, sudah didatangkan dari ustadz dari luar. Yang satunya itu ada Ustadz Bahru, itu berasal dari alumni Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal sendiri. Dan yang satunya lagi ada Ustadz Mazhar. Ustadz Mazhar itu adalah salah satu asatidz di Pondok Pesantren juga. Masih nyambung gitu loh, dari
alumni-alumni, dari ustadz sama pihak sekolah lembaga itu masih nyambung. Ya, jadi saling memanfaatkan ya. Iya. Dari alumninya dimanfaatkan, asatidnya juga dimanfaatkan Iya. dengan baik begitu. Selanjutnya masih ada lagi Kak, ada MMQ atau Majelis Murotilil Quran, dan yang terakhir ada pengembangan bahasa asing, khususnya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu kan di pondok pesantren tadi kan kakaknya juga sudah bilang kan, kalau di pondok pesantren Terpadu Al-Kamal memang sudah menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, di SMP itu juga ada khusus buat siswa-siswa yang memang dari luar pondok nanti biar bisa mengikuti. Oh, jadi kegiatan ini cuma diikuti dari siswa-siswi yang non pondok yang pengembangan bahasa ini? Enggak, sebenarnya enggak, tapi lebih dikhususkan ke yang siswa dari luar pondok. Oke, nah saya mau tanya nih, untuk penerimaan siswa baru tahun ajaran 2024-2025 ini dimulai kapan sih? Mungkin bisa dari SMP dulu yang sudah buka. Ya, untuk SMP sendiri, penerimaan peserta didik baru dilaksanakan dalam 3 gelombang. Yang pertama itu tanggal 18 Desember 2023 sampai 3 Februari 2024. Jadi saat ini sudah tutup gelombang satunya. Tapi tes seleksinya 4 Februari 2024, pengumumannya juga pada tanggal 4 Februari 2024 dan pendaftaran ulangnya tanggal 5 sampai 7 Februari 2024. Ya, untuk gelombang keduanya? Untuk gelombang keduanya dimulai pada tanggal 15 Februari 2024 sampai 27 April 2024. Itu tes dan pengumumannya pada tanggal 28 April 2024. Untuk yang terakhir, gelombang ketiganya dibuka pada tanggal 29 April 2023 sampai 6 Juli 2024 dan tes seleksi dan pengumumannya tanggal 7 Juli 2024. Untuk alur pendaftarannya atau secara online atau secara offline itu dari SMP sendiri bagaimana? SMP sendiri membuka 2 jalur pendaftaran, ada yang online, ada yang offline. Nanti kalau yang online bisa mengakses di websitenya SMP Al-Kamal. Untuk yang offline nanti wali murid atau siswa bisa datang langsung ke lokasi SMP Al-Kamal pada hari Senin pada hari kerja, yaitu hari Senin sampai Jumat pada jam 8 sampai 12 siang. Oke, selanjutnya dari Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal sendiri, kapan sih pendaftaran santri itu dibuka? Ya, kalau dari pondok sendiri malah saat ini belum dibuka. Insya Allah dibuka pada tanggal 1 Maret sampai 31 Mei 2024. Nah, untuk alur pendaftarannya semuanya harus dilakukan secara online. Namun, apabila tidak bisa atau memiliki kendala, dari tim panitia itu menerima via chat atau pengaduan secara langsung pada hari kerja Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 4 sore. Itu bisa datang langsung ke kantor Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal. Nah, untuk selanjutnya nanti daftar ulangnya tanggal 1 sampai 10 Juni. Dan untuk kedatangan ke pondoknya masih belum ditentukan karena kita mengikuti jadwal dari sekolah formal begitu. Jadi dari pondok tidak menerima pendaftaran offline ya? Jadi semua Iya. secara online? Benar. Meskipun datang ke kantor pondok nanti tetap harus ya kita hanya membantu secara begini loh Pak, begini loh Bu, begitu. Bukan kok terus mereka menyerahkan berkas secara offline, itu tidak, tetap semuanya harus secara online. Insya Allah nanti akan kita rilis segera video tutorial pendaftarannya. Oke, untuk SMK Al-Kamal sendiri? Kalau dari sekolah kami, SMK Al-Kamal itu pendaftaran tahun ini itu lebih fleksibel karena kami juga menunggu siswa dari sekolah yang ingin ke negeri dulu. Karena kan kami statusnya swasta, jadi banyak beberapa siswa itu yang punya opsi A dulu atau mungkin yang sudah yakin ke SMK Al-Kamal itu sekarang juga sudah ada beberapa yang daftar. Jadi saat ini proses PPDB di sekolah kami sudah sampai pada proses sosialisasi ke sekolah-sekolah. Jadi beberapa waktu yang lalu kami juga sempat mengunjungi beberapa SMP yang ada di Munut, terus Ponggok, dan juga yang ada di wilayah Wonodadi. Untuk kedepannya
Pendaftarannya bisa offline, bisa juga online. Nah, karena ada proses sosialisasi ke beberapa sekolah SMP ataupun MTS, jadi adik-adik yang mau daftar ke SMK Al-Kamal itu juga bisa minta tolong ke ibu guru, BP, atau wakil kesiswaan yang ada di sekolahnya. Kami juga sudah menitipkan beberapa brosur, beberapa formulir yang nantinya bisa dibantu pendaftarannya oleh Bapak Ibu guru yang ada di MTS atau SMP-nya untuk diantarkan ke SMK Al-Kamal. Baik. Sekarang saya mau tanya, kalau ada siswa dari SD atau dari SMP MTS sederajat itu yang mendaftar ke SMP dan SMK Al-Kamal, itu apa langsung keterima di pondok pesantren? Kalau pondoknya sendiri itu tidak ada tes penerimaannya. Jadi siapapun yang mendaftar insya Allah pasti diterima. Akan tetapi untuk pendaftarannya harus dilakukan secara terpisah. Jadi misal sudah mendaftar ke SMP, sudah mendaftar ke SMA, tetap harus melaksanakan pendaftaran tersendiri ke pondok pesantrennya. Dan seluruh biayanya itu juga terpisah. Bukan berarti bayar ke pondok sudah bayar ke sekolah formal, tidak. Seperti itu. Bener, itu banyak banget yang misunderstanding. Kadang udah merasa bayar ke pondok, bilangnya udah bayar ke SMK, padahal belum. Jadi itu bisa digaris tebal untuk pembayarannya itu antara sekolah formal dan juga pondok itu terpisah. Ya, meskipun dalam satu lembaga, tapi mereka mempunyai pendaftaran masing-masing seperti Ya, itu. benar. Oke. Terus ini ada lagi Kak, jadi tadi sudah dibahas tentang SMP, tentang SMK sudah dibahas. Ada juga di sini ada tingkat madrasah ibtidaiyah. Nah, Pondok Pesantren Padu Al-Kamal memiliki jenjang pendidikan untuk madrasah ibtidaiyah program khusus Firqah Al-Masruriyah. Di sini ada banyak sekali keuntungan kalau putra-putrinya Bapak Ibu ini dimasukkan ke Pondok MI, karena di dalamnya sudah ada ngaji kitabnya, ngaji Qur'annya, sama belajarnya masih dapat bahasanya juga ada, mulai diajarin bahasa Arab dan bahasa Inggris. Meskipun dalam kesehariannya mereka masih menggunakan bahasa Jawa Kromo Inggil, Bu. Jadi keseharian masih menggunakan bahasa Jawa Kromo Inggil, tapi sudah diajari bahasa Arab dan bahasa Inggris, sehingga menjadi nilai plus bagi anak-anak itu yang ada di Pondok MI. Untuk sekolahnya nanti tetap harus di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Blitar dan ditambah mondok, itu akan lebih baik begitu. Oke, mungkin untuk program dari MIPK ini kegiatannya apa saja sih yang biasa dilakukan oleh anak-anak MI ya? Yang seperti yang kita tahu anak MI itu masih kecil dan mereka belum mengerti, tidak bisa disamakan dengan yang sudah SMP MTS ataupun yang sudah lulus dari SDMI gitu. Ya, kalau untuk programnya dari pagi itu ada, setelah subuh ada belajar bahasa. Tapi khusus hari Jumat itu ada belajar ngaji taklim wa muta'alim. Lalu sekolah seperti biasa. Sekolahnya di tadi 2 Blitar. Sampai jam 2 sekolahnya. Setelah itu baru mulai kegiatan pondok, itu mulai jam 4, sholat asar, terus ngaji Quran. Itu di MMQ, Majelis Muratilul Quran Pondok Pesantren Padu Al-Kamal, itu jadi satu. Lalu setelah itu sholat maghrib dan ngaji madin. Madin ini untuk fasolatannya, belajar sholatnya, doa-doa keseharian. Bahkan untuk yang sudah kelas 6 itu ada yang ngaji mulai belajar nahwu, sorof, itu sudah ada. Yang masih kecil-kecil masih belajar baca tulis Quran dulu, hafalan surat-surat pendek dulu, begitu. Setelah madin ini ada belajar bersama. Jadi belajar bersama ini nanti mengerjakan PR-PR dari sekolah atau kayak les bimbel gitu ya? Ya benar, kayak bimbel bersama ustadzah-ustadzah yang ada di pondok gitu. Jadi tidak perlu khawatir nanti di pondok belajarnya kapan, belajarnya sama siapa. Anak saya bisa nggak ya nyiapin buku sendiri? Tenang, ada yang mendampingi 24 jam, itu ada yang mendampingi dari ustadz dan ustadzahnya begitu. Oke, jadi tidak perlu ragu lagi ya kalau ingin memondokkan anaknya yang masih jenjang SDMI sederajat, karena di Pondok Pesantren Padu Al-Kamal sudah ada Madrasah Ibtidaiyah program khusus. Nah ini ada lagi, masih SD anak saya nggak bisa nyucinya gimana? Saya tadi juga mau tanya, misalnya orang tuanya khawatir anakku nggak bisa nyuci, gimana nih? Kalau nyucinya di sini tuh ada laundry, Bu. Jadi
semuanya itu baju dikumpulkan jadi satu keranjang. Ada yang mencucikan, ada yang menjemurkan, ada yang menyetrikakan, melipatkan, mereka tinggal masukkan ke dalam almari Oh saja. gitu, itu khusus yang MIPK ya? Iya, khusus yang MTK. Kalau yang MTS sama apa SMP, SMK Man, kalau nggak bisa nyuci gimana? Ada laundry tapi dari luar. Oh gitu, jadi biayanya terpisah ya? Iya, Kalau betul. yang MIPK masih satu pembayaran sama Iya, pondok. jadi satu sama pondok. Kalau yang besar-besar harus nyuci sendiri atau bayar lagi untuk laundry gitu. Oh iya, di awal tadi saya sudah menanyakan tentang kapan sih pendaftaran itu dibuka, dan sebenarnya kita sudah berbincang terlalu jauh ya. Kemudian saya ingin menanyakan apa saja sih persyaratan untuk bisa masuk ke SMK Al-Kamal ini? Oke, kalau untuk masuk ke SMK Al-Kamal, yang pertama yang jelas itu adalah ijazah SMP atau MTS. Bu, kalau ijazahnya belum ada gimana? Pakai SKL nggak apa-apa. Pakai rapot boleh nggak? Boleh. Apa sih yang nggak boleh? Apalagi terus habis itu kita juga siswa-siswi calon pendaftar di SMK Al-Kamal itu juga harus mengumpulkan foto diri terbaru ya, jangan sampai foto TK dimasukin. Foto terbaru 5 lembar. Habis itu untuk biaya pendaftarannya sendiri, SMK Al-Kamal membuka pendaftaran maaf. Saya ulang ya. Untuk SMK Al-Kamal sendiri biaya pendaftarannya 50.000 untuk pengambilan formulir dan juga pengembaliannya. Habis itu bagi adik-adik yang punya kartu KIP, kartu PKH, itu bisa dilampirkan. Nanti kedepannya kita akan ajukan supaya bisa mendapat bantuan dari pemerintah untuk jenjang SMK ataupun SMA. Untuk SMK sendiri apakah ada batas umur, misal maksimal berapa tahun? Kalau sesuai aturan, kalau misalkan saya salah ya, nanti mohon dikoreksi, itu maksimal 21 tahun. Dan tidak dalam keadaan, mohon maaf, mengandung atau hamil, beragama Islam. Kalau khusus di SMK Al-Kamal ya, karena kita terintegrasi dengan pondok, otomatis agamanya harus Islam. Lalu untuk adik-adik atau anak-anak yang ingin sekolah di SMK Al-Kamal, misalkan tanya, Bu, emang boleh nggak mondok? Boleh. Jadi misalkan mau duduk dari rumah, boleh. Selain di pondok, kami juga ada beberapa siswa yang ada di LKSA, Lembaga Kesejahteraan Anak, yang sama juga di Al-Kamal. Jadi untuk adik-adik, mohon maaf, yang ekonominya di bawah atau menengah ke bawah, misalkan kalian kesusahan untuk mendapatkan tempat tinggal, misalkan kalian ingin mondok tapi nggak punya biaya, itu tetap bisa bergabung bersama SMK Al-Kamal dan nantinya tempat tinggalnya ada di LKSA. Itu bisa putra maupun putri. Ya, untuk LKSA itu sendiri karena memang salah satu lembaga di Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal, jadi program-programnya sama seperti Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal dengan tanpa membayar biaya apapun. Jadi gitu. sama sekali tidak dipungut biaya ya, Ya, untuk benar. Jadi untuk sekolahnya insya Allah juga tidak membayar ya Bu Nina ya? Kalau sekolahnya itu masih tetap ada biaya, namun perbedaannya itu di tempat tinggal pondok ya, Uti ya. Iya. Kalau ngajinya sama kan? Iya, ngajinya Kalau sama. ngajinya masih sama, perbedaannya cuma di tempat Tinggalnya dan saja. biayanya. Untuk yang mau masuk ke LKSA itu sendiri, apakah ada jenjang usia? Ya, untuk LKSA itu khusus siswa SMP dan SMK saja. Jadi kalau sekolahnya masih min, bahkan masih PAUD, nggak boleh masuk LKSA karena belum masuk usia SMP dan SMK gitu. Apakah nanti ada pendaftaran tersendiri ya? Apa include dengan pendaftaran yang ada di pondok pesantren? Kalau pendaftarannya itu beda, Uti. Jadi harus datang sendiri ke kantornya LKSA karena tidak terbuka untuk umum ya. Ini ada syarat spesialnya gitu. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk masuk ke LKSA itu sendiri. Tidak seperti Pondok Al-Kamal yang penting kalian sekolah di area SMP, SMK atau MTS atau MAN atau MIN yang di Kunir ini kalian bisa masuk pondok. Nah, kenapa begitu? Karena kalau tidak sekolah untuk saat ini Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal belum membuka yang benar-benar salaf untuk santri yang nggak sekolah, itu belum ada. Jadi harus sekolah, wajib sekolah dulu. Untuk maksimal umurnya tidak ada maksimal umur, bahkan yang kuliah juga bisa masuk ke sini. Tapi ya itu tadi, harus kuliah, harus ada pendidikan formalnya, seperti itu. Untuk
persyaratan pendaftaran di SMP Al-Kamal karena tadi kan sudah membuka Gelombang. bukan gelombang, dua metode. Gitu, online sama offline ya. Nah, itu untuk yang offline nanti kan bisa mengisi formulir di lokasi kan ya. Kalau online nanti bisa mengisi formulir pendaftaran di website yang sudah tersedia. Kemudian yang paling wajib ini ada identitas siswa, akta kelahiran, KK, sama KTP itu fotokopi masing-masing 1 lembar. Ini KTP wali ya? KTP wali karena siswa kelas SMP kan Oh, perlu iya. punya KTP. Oh, iya. Untuk kartu siswa ini apa? Untuk identitas siswa tadi yang disebutkan itu apa? NISN. Oh, NISN. NISN. Jadi Mungkin yang tanggal resmi lahir, dikeluarkan kayak ya dari yang bisa di-search dari internet itu, NISN resmi. Iya. Dari dinas pendidikan. Dari Iya. dinas Atau pendidikan. mungkin bisa tanya bapak ibu gurunya yang ada di MI atau mungkin di bagian biodata raport itu kan ada kak. Jadi Iya. nggak usah khawatir. Terus selain itu juga ada foto 3x4. Kalau di SMK tadi kan 5 lembar, kalau di SMP cukup 3 lembar saja. saja. Dan kalau yang punya itu ada kartu identitas anak KIA. atau KIA. Iya, Itu KIA. semua sudah dapat ya kalau siswa itu Bu. Kalau untuk usia sekarang sepertinya sudah punya, karena tadi anak saya sampai anak didik saya yang kelas 10 sekarang itu saya tanya kan, mohon maaf nih saya menyela sebentar, besok kan pilihan, kamu udah milih belum? Udah punya KTP belum? Saya punyanya KIA, emang boleh? Kan nggak bisa. Jadi Iya. kelas 10 kalau sekarang mungkin kelahiran tahun 2007 atau 2008, berarti kan untuk yang jenjang SMP atau di bawahnya itu sudah punya KIA. Iya. Jadi Tapi Kak, belum bisa. jadi KIA itu dikeluarkan untuk siswa-siswi SMP MTS sederajat. Tidak Atau- Mbak, KIA itu kartu Identitas identitas anak. anak. Jadi ketika orang tua punya anak, dia membuatkan akte dan juga KIA. Itu KTP versi anak-anak. anak-anak. Terus itu fungsinya buat apa ya? Ja, untuk mendaftar ke sekolah formal atau mungkin fungsinya tersendiri? Kalau dari anak saya itu juga bisa digunakan untuk pendaftaran pengobatan atau semacamnya, kayak gitu. Kalau untuk mencari keringanan biasanya kan Ada banyak KIP. siswa, ada KIP. Mm-mm. Nah, itu kira-kira disertakan nggak sih Bu Yang untuk Yang- apa? untuk mendapatkan keringanan? Kalau keringanan itu kalau misalkan dia nggak punya kartu KIP ya, itu bisa mengajukan surat keterangan kurang mampu ke desa. Jadi minta tolong ke pihak desa untuk dibuatkan surat keterangan tidak mampu, dilampiri data keluarga, dilampiri data penghasilan orang tua, nanti bisa dicetak, habis itu diserahkan ke sekolah, nanti bisa jadi bahan pertimbangan untuk sekolah mendaftarkan KIP-nya. Nah, demikian tadi sudah sangat panjang kali lebar disebutkan semua persyaratan untuk masuk di masing-masing lembaga yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal. Nah, seperti yang kita tahu ya, di Indonesia ini sudah banyak lembaga pendidikan yang menerapkan sistem full day. Saya mau tanya, apakah dari lembaga SMP dan SMK yang ada di lingkungan pondok ini menerapkan sistem full day? Jadi siapa dulu nih? Silakan dari SMP dulu mungkin ya. Kalau dari SMP sendiri belum menerapkan full day. Jadi masih 6 hari kerja, hari Senin sampai hari Sabtu. Ya. Itu pasti pelajaran seperti biasa, tapi untuk khusus hari Sabtu itu pelajarannya cuma 1 pelajaran, 2 pelajaran gitu Bu. Selanjutnya nanti ditambahi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi ekstra itu terfokus di hari Sabtu itu. Ya. Oke. Ini dari SMK? Hampir sama sih, SMK juga gitu karena kami mengimbangi dengan SMP. Jadi hari Sabtu itu pagi kami ekstra pramuka. Terus kelas 12-nya ekstranya juga kami taruh di pagi hari karena untuk mengantisipasi anak yang keluar setelah jam pembelajaran. Jadi pagi kita ekstra dulu, habis itu masuk pembelajaran. Kalau hari Sabtu kita ada kortingan ya Bu. Nah, SMP kalau hari Sabtu pulangnya jam berapa? Jam 12 tapi nanti kalau ada ekstra yang masuk. Oh, siang Waktu masih itu ada masih ekstra ada. gitu. Kalau SMK ekstranya itu dibagi semua. Untuk saat ini ya, saat ini ekstranya dibagi semua. Kalau hari Sabtu itu kita pulangnya lebih awal. Jadi sekitar jam 12:30 atau jam 1. Kalau hari biasa pembelajaran selesai pada pukul 1. Setelah itu dilanjut dengan sholat zuhur dan ada ngaji madingnya sampai jam 2. Itu untuk hari Senin sampai Kamis. Kalau untuk Jumatnya kita masuk jam 7 sampai jam 10.45. Itu hari Jumat.
Ekstranya tadi di pagi hari itu setiap hari ada ekstra atau khusus hari Sabtu aja? Kak? Enggak, kalau ekstranya saat ini kita masih di hari Sabtu saja. Ya, karena semuanya nggak ada full day, sebaiknya kalau sudah masuk di SMP, masuk di SMK, mondok saja di Al-Kamal. Jadi kelebihan-kelebihan waktu itu bisa diisi dengan ngaji di pondok, belajar bahasa, atau berorganisasi juga ada di pondok gitu. Lalu untuk di pondok sendiri mengantisipasi sekolah-sekolah yang full day, kegiatannya itu kalau hari Senin sampai hari Sabtu itu mulainya jam 4 sore. Jadi setelah pulang sekolah itu bisa sholat asar di sekolah atau sholat asar di pondok, ada semua, jamaahnya tetap ada. Setelah itu baru ngaji yang bersama-sama, ngajinya itu ngaji tafsir. Kegiatan wajib ya itu? Iya, itu kegiatan wajib, tapi cukup longgar karena mungkin bisa yang pulangnya sedikit terlambat itu bisa mendapatkan kelonggaran waktu begitu. Baru nanti kegiatan lagi dimulai setelah maghrib untuk MMQ atau Madin. Baru nanti setelahnya kegiatan yang sunah-sunah seperti syawir atau tambahan belajar bahasanya atau tambahan organisasinya seperti musyawarah dan lain sebagainya begitu. Kalau yang kegiatan ekstrakurikuler di pondok semuanya fokus di hari Sabtu dan Minggu karena ada sebagian yang hari Sabtu itu libur. Jadi ada yang ekstrakurikulernya hari Sabtu, kalau nggak gitu Sabtu sore. Dan hari Minggu itu full untuk kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan tambahan-tambahan seperti olahraga, lomba, dan kegiatan yang outdoor. Mungkin bisa jelajah bahasa. Di pondok itu kadang ada jelajah bahasa, Bu. Kalau hari Minggu itu seru-seruan jelajah ke sawah yang utaranya pondok Jalan-jalan gitu. Iya, jalan-jalan, tapi sambil ada misinya, mungkin nyari kata yang itu ada pohon, bahasa Inggrisnya pohon apa, itu ditulis gitu bisa. Itu dilaksanakan di hari Minggu. Jadi nggak perlu bingung, oh ini SMP sama SMK kok nggak full day, terus anak saya kenapa, kegiatannya apa, nggak usah bingung, di pondok tetap ada kegiatan gitu. Jadi ekstrakurikulernya ini sifatnya wajib ya untuk santri di Al-Kamal itu, atau untuk yang menginginkan saja. Terus kalau tidak mengikuti ekstrakurikuler, itu kegiatannya selain ekstra itu apa? Ya, kalau hukumnya ekstrakurikuler itu sunnah kalau di pondok Al-Kamal. Yang nggak ikut ekstra apa? Ada yang belajar qiraat bareng-bareng hari Jadi mendatangkan Minggu. ya, mendatangkan Iya, asatidz dari luar. benar, mendatangkan praktisi dari luar untuk mengajarkan qiraat yang bersama-sama di hari Minggu sore. Lalu yang pagi sampai siang bisa digunakan untuk istirahat jika tidak mengikuti ekstrakurikuler. Nah, sebagai wali murid atau wali santri atau sebagai calon siswa itu kenapa sih kok harus milih menyekolahkan atau bersekolah di SMK atau SMP sendiri? Mungkin dari SMK terlebih dahulu. Kalau dari SMK, kalau kita bandingkan dengan sekolah jenjang SMA atau yang sederajat ya, kenapa sih kita harus pilih SMK? Karena motonya SMK itu mendidik, mengantar. Anak SMK, anak lulusan SMK itu masih bisa kuliah nggak? Bisa. Anak SMK setelah lulus dari SMK bisa wirausaha nggak? Bisa. Kalau misalkan langsung bekerja, bisa. Jadi yang membedakan antara SMA atau SMK, SMA dan SMK yang saya katakan di awal tadi, ada program PKL. Apalagi di kurikulum Merdeka ini PKL-nya selama 6 bulan. Jadi PKL itu dilaksanakan di kelas 12. Kalau dulu kita ambil PKL di kelas 2, sekarang di kelas 12. Untuk apa? Supaya anak itu bersiap ketika sudah kelas 12, dia sudah dikenalkan dengan dunia kerja. Misalkan aja, tempat kerjanya itu tertarik sama anak itu. Wah, keren nih anak SMK, bisa nggak kita rekrut? Bisa. Jadi tadi hasil rapat yang baru saja saya laksanakan, misalkan ada anak SMK setelah PKL dia mau melanjutkan tetap bekerja di dunia usaha, dunia industri di mana dia PKL, itu boleh. Istilahnya sekarang itu PKL plus. PKL plus, bagaimana caranya sekolah menjembatani anak yang PKL itu bisa melanjutkan bekerja di tempat dudinya dan tetap mendapatkan pembelajaran. Bagaimana sekolahnya itu bisa memfasilitasi supaya pembelajarannya dia tidak tertinggal. Jadi gitu. Kalau dulu mohon maaf ya, kalau anak PKL di kelas 2, dia sudah merasakan enaknya bekerja. Dia sudah merasakan bagaimana caranya dapat uang. Itu nanti
pasti ada yang ngerotol istilahnya. Kalau sekarang kurikulumnya sudah lebih fleksibel, kita boleh PKL di kelas 12, misalkan nanti di kelas 12 semester 2, katakanlah semester 6, ujiannya sudah selesai semua, tinggal PKL 6 bulan. Misalkan dia mau melanjutkan untuk bekerja, boleh. Gitu. Itu satu poin yang membedakan antara SMA sama SMK. Lalu yang kedua, di SMK itu ada yang namanya BKK, Bursa Kerja Khusus, di mana kami itu secara aktif dalam program BKK itu menjembatani para siswa untuk mendapatkan informasi lowongan-lowongan kerja yang ada di lokal maupun luar provinsi. Jadi kami bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja yang ada di Kabupaten Blitar, bekerja sama dengan MKKS yang ada di Blitar. Barangkali nanti ada job fair, kami juga ikut andil. Jadi anak SMK itu lebih diprioritaskan gitu. Jadi sudah tidak bisa diragukan lagi ya Bu, lulusan dari SMK itu kan biasanya panik, wah nanti aku lulus SMK bisa masuk ke perguruan tinggi atau enggak, terus nanti saya ada yang mengarahkan apa enggak ketika mau masuk ke dunia kerja gitu sudah. Iya, nggak usah khawatir, karena kalau di SMK itu BK untuk jenjang SMK itu lebih ke bimbingan karir. Bagaimana siswa nanti setelah lulus SMK dia mau kemana. Misalkan mau kuliah, kami juga siap membantu untuk pendaftaran. Kalau sekarang namanya SNBP, untuk pendaftaran SPAN, itu nanti tetap kami bantu, tetap kami bimbing bagaimana siswa kelas 12 itu tetap bisa melanjutkan kuliah gitu. Ya kan sekarang dari perguruan tinggi sendiri tidak hanya menyediakan untuk pendidikan saja, banyak juga dari perguruan tinggi itu ada jurusan khusus, mungkin jurusan teknik atau teknik informatika seperti itu ya Bu ya. Iya, sekarang banyak kok vokasi itu juga. Dari SMP Al-Kamal sendiri kenapa sih kok kita harus bersekolah di SMP Al-Kamal? Oh banyak, tentu banyak itu alasannya. Karena di SMP Al-Kamal itu memiliki program unggulan nih Kak. Program unggulannya pertama ada program tahfidz. Jadi biasanya kan kalau di SMP lain itu kan tahfidz, SMP kok tahfidz. Biasanya kan SMP itu kan umum, nggak ada, kurang lah basic agamanya. Tapi di sini di SMP Al-Kamal sudah ada program khusus tahfidz. Nah, selain itu juga ada pembinaan akhlak buat teman-teman yang masih minder. Wah, saya belum bisa nih bahasa kromo inggil, kromo alus kepada orang tua. Nah itu nanti bisa diajarkan di SMP Al-Kamal sampai mereka bisa. Selain itu ada bahasa asing, minder nih untuk anak zaman sekarang kan kalau belum bisa bahasa Inggris, bahasa Arab itu kan tidak keren gitu, ketinggalan zaman. Nah nanti di SMP Al-Kamal juga diajarkan untuk bahasa tersebut. Untuk fasilitasnya yang ada di SMP Al-Kamal ada asrama putri, ada gedung olahraga, ada perpustakaan, studio podcast. Nah ini yang baru ini, studio podcast. Kalau dilihat-lihat studio podcast SMP Al-Kamal walaupun baru, ini nilainya ini bisa diimbangkan ini dari podcast yang ada di Pondok Al-Kamal. Hati-hati saingan ini. Mampu bersaing. Nah, mohon maaf nih menyela ya, untuk podcast yang di SMP itu, untuk talentnya tersendiri ini apakah dari siswa atau dari tenaga pendidik yang guru-guru di SMP atau tenaga pendidik yang dari luar? Tadi kan di awal katanya ada tenaga pendidik yang dari luar nih, atau dari siapa, atau mungkin memang ada talent tersendiri khusus untuk podcast? Untuk talentnya sendiri bervariasi Kak, ada yang dari siswanya sendiri, ada yang dari guru-gurunya, ada yang dari luar, bahkan dari alumni bisa masuk podcast di SMP Al-Kamal. Oke, yang penting dia harus fokus di bidangnya dulu, baru bisa masuk podcast SMP Al-Kamal ya. Betul. Selain itu ada studio musik Kak, nanti yang siswa-siswanya banyak yang berminat di dalam bidang musik, itu sudah disediakan alat-alat sekaligus tutor yang ahli dalam bidangnya. Selain studio musik juga terdapat ruang multimedia, terus ada lab IPA dan lab komputer. Nah, luar biasa sekali ya. Terus apa sih yang alasan kita untuk
kenapa harus mondok di Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal? Ya, karena selain beberapa program unggulan yang sudah disebutkan tadi, tentu saja di area Blitar ini Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal termasuk pondok yang tertua dan cukup besar untuk disandingkan dari pondok-pondok lain ya. Selain itu, dengan adanya sekolah-sekolah di sekitar pondok ini, pondok juga berintegrasi langsung. Jadi kayak di SMK Al-Kamal tadi ada program-program tambahan seperti bahasa, Madin juga ada. Di SMP juga begitu. Pondok Al-Kamal ini berjalan seiringan itu begitu. Jadi pondok tidak mengganggu sekolahnya sama sekali. Sehingga kegiatan santri yang bersekolah, misal ada PKL itu tadi, pondok juga tidak mempersulit izinnya, bahkan mempersilahkan. Sehingga mengimbangi keilmuan agamanya yang diperoleh di pondok, akhlaknya diperbaiki di pondok, ilmu-ilmu umum juga bisa mereka dapatkan di sekolah dengan setara, seperti itu. Selain itu, fasilitas di Pondok Al-Kamal ini cukup lengkap. Ini ada studio yang sekarang dipakai podcast, lalu ada fasilitas lain seperti gedung asrama yang nyaman dan bersih, serta lokasi pondok yang terjangkau dari manapun. Jadi di sini ada dari PAUD, RA, MIN, MTS SMP, MAN SMK, itu dekat semua. Kalau mau kuliah sambil mondok di Al-Kamal juga bisa kuliah di UIN 1 Tulungagung, di Kediri, di UNU Blitar atau Unisba juga dekat. Jadi aksesnya itu mudah. Kalau mau ke Tulungagung dekat, ke Blitar dekat, ke Kediri juga dekat, begitu. Untuk pondoknya Kak, untuk pondoknya yang khusus untuk anak kuliah, apakah ada? Iya benar. Untuk asrama Mahat Ali atau untuk santri yang sudah mahasiswa, itu ada asramanya sendiri yang putra sudah dibangunkan. Tapi yang untuk putri saat ini masih tergabung di asrama-asrama putri setingkat SMP MTS, MAN SMK sebagai pengurusnya. Jadi sekalian mengabdi di pondok pesantren seperti itu. Tentu saja itu tanpa mengganggu waktu kuliah mereka. Jadi dapat poin plus ya, udah mondok, ngabdi, kuliah. Iya. Tapi tetap ngaji ya ini? Iya, kalau di ngajinya pondok? tetap ada. Untuk yang Mahat Ali itu sudah ada ngaji Ihya Ulumuddin, ngaji Al-Hikam, Tasawuf itu ada. Jadi waktu pengajiannya itu lebih fleksibel ya daripada santri yang masih sekolah formal nih? Iya benar. Biasanya itu malah ustadz-ustadznya itu tanya dulu ke santrinya, ini ada yang kuliah enggak? Ini bisa free enggak? Iya, free enggak? Ngaji yuk sambil ngopi. Itu Bu malah. Jadi lebih fleksibel karena ya memang santrinya sudah besar-besar. Jadi tidak bisa disamakan dengan mereka-mereka yang masih anak-anak begitu. Sebelum kita tutup podcast episode kali ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber luar biasa yang hadir pada episode kita kali ini. Mungkin di lain waktu kita bisa lebih banyak mengobrol lagi, mungkin di lain kesempatan semoga kita bisa bertemu kembali. Sebelum saya tutup podcast pada episode kali ini, saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber yang begitu luar biasa. Mohon maaf mengganggu waktu dari antum semuanya. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Amin. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran SMK, SMP, Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal akan kami cantumkan di link deskripsi. Mungkin sebelum saya tutup, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.